Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, t.me _pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c/pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman. Bagaimana kabar kalian di hari yang baru ini? Nggak kerasa ini udah tanggal 21 ya, bulan Januari. Udah 3 minggu kita jalani tahun ini loh teman-teman. Dengan situasi dan kondisi market yang masih gunjang-ganjing. Anda lihat di sini teman-teman. Coba saya refresh dulu ya. Wow, ini minus 6,16%. Wih, ini terperosok sangat jauh sekali teman-teman. Hati-hati ya. Saya udah pernah bilang dari minggu-minggu sebelumnya bahwa the global crypto market cap ya, ini bisa-bisa menembus 25.000 triliun rupiah ya. Karena memang dampak makroekonomi itu kuat sekali loh teman-teman. Kuat sekali ya. Kalau dia sampai robek di bawah 25.000, siap-siap kemungkinan bisa tembus sampai 20.000 triliun. Tetapi walaupun demikian, kita selalu sebagai manusia kan harus optimis ya. Hope the best. Tapi ingat, jangan konyol teman-teman. Tetap prepare for the worst gitu ya. Harapkan yang terbaik, tapi ya selalu kita harus siap kondisi terburuknya. Karena masa depan tidak ada yang tahu loh teman-teman. Begitu. Jadi harus balancing antara hope dengan reality. Ngerti ya teman-teman? Jadi harapkan yang terbaik. Jadi jangan harapkan yang jelek-jelek. Itu kamu salah mindsetnya kalau begitu. Jadi token kamu jangan harapkan yang jelek-jelek. Token orang juga jangan harapkan yang jelek-jelek. Begitu ya. Tapi persiapkan kondisimu, mentalmu, uangmu, modalmu, mindsetmu, begitu loh ya, emosi Anda. Sampai ya kalau terjadi kondisi yang terburuk kan begitu. Itu baru bijak teman-teman ya. Anda lihat di sini, ini terperosok cukup jauh. Saya belum sempat meneliti ini kira-kira karena apa, tapi tadi sekilas saya baca-baca ada desas-desus bahwa di Rusia di-ban ya kripto ya. Luar biasa ini Rusia ini. Dengar-dengar ya, tadi saya lihat di berita di mana ya, di Bitcoin ya kalau nggak salah, berita Bitcoin News. Nah, tapi saya belum mencermati, cuma sekilas saja saya lihat headingsnya ya, judul beritanya. Wah, jadi waktu saya lihat cryptocurrency, waduh, ya, jadi harus siap teman-teman. Anda lihat di sini, seperti yang saya bilang, Bitcoin sudah tinggal 500-an juta, 568. Ini syukur-syukur nggak tembus ke bawah 500 ya. Kalau tembus sampai ke 400-an, bayangkan dia kemarin-kemarin itu udah sempat tembus 900-an. Ini sekelas Bitcoin hampir 50% drop. Apalagi sekelas micin teman-teman. Ya, jadi nah ini BNB ini tinggal 6,1. Nah ini saya udah bilang beberapa minggu lalu, ini kayaknya akan tembus ke 5 jutaan. Syukur-syukur nggak ke 4,8 atau 4,9 juta seperti market crash bulan Mei tahun lalu. Kalau sampai dia tembus di bawah 5 juta, 4 jutaan begitu, udahlah kalian borong aja lah. Syukur-syukur dia 4,2 juta gitu. Wah, sudah itu. Tumpuk aja di BNB deh. Gitu ya. Oke, Cardano juga ini kemarin sempat
sempat gagah ini 20 di atas 20.000 ya. Nah, ini udah tersungkur juga. Jadi apa yang mau kita katakan teman-teman? Ya kita hanya bisa berdoa aja kan, nggak bisa ngapa-ngapain loh Anda. Ya, the big three merah, the big five merah, the big seven merah, the big ten merah. Sampai berapa ini? Ya sampai terus lihat tuh, lihat terus. Waduh, sampai the big 39. Ya, ini juga Unus Set Leo ini paling juga bentar lagi turun ini. Tuh, lihat sampai 100 besar nih, saya kasih tunjuk sama teman-teman sekalian. Tuh. Jadi, mungkin Anda berpikir, wah nggak pingin lihat nih, memang itu kondisinya. Itu kenyataannya, harus lihat gitu loh. Nah ya, jadi emosi Anda juga nggak boleh terganggu melihat market babak belur begini tiap hari gitu. Hampir tiap hari kan, babak belur. Begitu. Waktu itu kan ada berita itu katanya dari Coinbase ya, di-share di mana-mana, nggak jadi suku bunga mau naik. Tapi kan itu baru omongan. Nah, kan saya selalu bilang, isu dengan realisasi berbeda loh. Wah, itu ada yang berpendapat, oh udah rebound nih karena 2 hari naiknya cukup kencang, 3%, 5%. Mereka berpikir, wow udah langsung mungkin pada masuk. Nah, sekarang ini udah jauh lah malah. Kalau saya lihat dari Shiba Inu-nya aja nih udah 0,36 udah nih. Ntar lagi mungkin 0,35 nih. Ya siap-siap lah. Kalau saya sih Shiba Inu saya udah bilang saya akan akumulasi ini. Syukur-syukur 0,3. Saya bukan ngedoain yang jahat, tapi saya sebagai pembeli kan saya udah ajarin kalian. Sebagai pembeli, saya mengharapkan barang bagus harga murah. Bukan ngedoain-doain yang jahat, bukan. Gitu, berharap ya supaya kita bisa masuk. Kan begitu. Anda juga begitu bukan? Berharap barang bagus harga murah dong. Masa barang bagus harga apa adanya? Ya, oke, itu intronya. Nah, teman-teman, saya mau review satu token baru yang menurut saya cukup menarik, yaitu, dan ini request juga, Baby Shiba Coin. Ini hari ini ya, per saya review ini ya drop 14,04%, harganya 200,23. Saya watchlist dulu ya teman-teman, rankingnya 3.533 dan watchlistnya baru 1.894 ya. Saya sudah siapkan ini websitenya yang official Baby Shiba coin.io ya teman-teman. Seperti itu. Dia ada di jaringan Ethereum. Jadi kalau Anda mau membeli MetaMask misalnya ya, dari MetaMask, pastikan dulu bahwa jaringannya sudah di Ethereum. Misalnya begini nih, saya kasih tunjuk teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ini nah, ini seperti ini. Ini harus ETH ya. Harus ETH. Ininya Ethereum mainnet begitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi jangan pakai BNB ya. Nggak bisa, teman-teman. Setahu saya belum ada bridge-nya ya MetaMask itu. Begitu. Jadi maksudnya bridge itu Anda transaksi di jaringan Ethereum tapi pakai BNB gitu. Setahu saya belum bisa gitu. Jadi harus pakai Ethereum nanti gas fee-nya. Paham ya maksudnya teman-teman ya? Kalau misalnya Anda transaksi smart chain begini, ini kan BNB yang di sini teman-teman. Dia akan memotong BNB Anda. Tapi kalau Anda misalnya transaksi di Matic, nah dia juga akan memotong Matic Anda gitu. Itu sebagai native tokennya begitu. Begitu juga Ethereum mainnet begini, ya harus standby kan Ethereum. Nah ya Anda lihat sendiri tentunya berapa harga Ethereum begitu ya. Harga Ethereum kan tadi sudah ya, ini contohnya nih 40.800.000. Jadi ya kalau Anda siapkan aja 0, berapa itu ya, 0,1 Ethereum ya harus ada 4 juta hanya untuk standby buat gas fee. Siapa tahu Anda mau transaksi lebih banyak di Ethereum. Memang banyak sekali yang bilang dan hasil penelitian orang-orang juga kemungkinan scam rug pull itu jauh lebih kecil yang ada di jaringan Ethereum. Itu saya akui ya. Jauh lebih besar, bahkan ada yang bilang 80% ujung-ujungnya scam rug pull yang ada di BSC, Binance itu teman-teman. Iya memang, kira-kira seperti itu. Tapi ya nyatanya kalau saya lihat holders Indonesia malas tuh nggak beli-beli yang di jaringan Ethereum, malah lebih suka Binance. Karena apa? Murah, itu masalahnya gitu. Saya waktu kemarin transaksi saja dalam USDT di jaringan Ethereum itu kena 4,8 sampai 5%. Begitu, bayangin aja gitu, transaksi misalnya 350 US dollar begitu ya, itu bisa sampai 200 sampai 300-an ribu loh, hanya biayanya doang, bayangkan tuh, ngeri kan? Sementara kalau kita di jaringan Binance, itu hanya beberapa belas ribu doang, begitu.
Iya kan? Bayangkan gitu. Apalagi kalau sampai kita farming staking itu semua kan kena biaya semua. Wah, habis deh. Gitu. Makanya orang-orang pada malas ke jaringan Ethereum gitu. Ya, oke. Saya lanjut ya, teman-teman. Jadi Baby Shiba Coin itu apa sih? Jadi Baby Shiba Coin ini dia ya. Nanti Anda bisa ikutin ini grup Telegramnya seperti ini ya, teman-teman. Ini dia ya. Anda bisa lihat. Ini masih baru seperti itu ya. Ini dia Baby Shiba masih 5 ribuan. Kemudian Twitternya juga masih baru, masih 9 ribuan. Tapi menurut saya cukup pesat loh, teman-teman ya. Oke, selamat datang di Baby Shiba Coin ya. Kemitraannya Pinsale, Uniswap, CoinGecko, CoinMarketCap, Etherscan. Ya, itu sudah pasti lah ya, Uniswap sama Etherscan udah pasti ya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi ya, belinya adalah di jaringan Ethereum ya, teman-teman. Jangan sampai salah kamar ya. Ini Pinsale, coba kita lihat. Kita lihat ya, teman-teman. Sambil nunggu saya lanjutkan. Apa itu koin Baby Shiba? Koin Baby Shiba adalah token ERC. ERC itu berarti Ethereum, teman-teman. Berdasarkan Ethereum dan memiliki total pasokan 420 juta token, di mana 40% telah dibakar sebelum diluncurkan. Jadi udah diben dulu nih 40%. Jadi sisanya ya tinggal 60%, berarti 250 jutaan ya token, teman-teman. Baby Shiba Coin adalah meme coin yang mirip dengan yang sudah ada seperti Dogecoin dan Shiba Inu. Satu-satunya perbedaan adalah Baby Shiba telah belajar pelajaran berharga dari ayahnya Shiba Inu dan sepupunya Baby Dogecoin. Oke. Seperti itu ya. Baby Shiba Coin akan selalu mengikuti tren dan selalu hadir dengan ide-ide baru. Intinya mah Baby Shiba ini copy paste Dogecoin kombinasi dengan Shiba Inu, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Ya sebagai anakan kan bayi, baby. Sebagai anakan ya belajar dari para bapaknya belajar dari bapaknya dan sepupunya, kira-kira begitu ya. Oke, bagaimana sistemnya? Ya, utilitasnya. Baby Shiba Coin, komunitas kripto meme yang baru. Sejak hari Dogecoin bercanda bergabung dengan pasar kripto, tren meme coin telah menarik banyak perhatian di dunia blockchain. Oke. Doge diikuti oleh Shiba Inu, anti Doge sebagai nama tim pendiri proyek, dan lebih banyak meme coin telah bergabung dalam perlombaan hari demi hari. Oke, sambil menjaga sudut pandang netral, ulasan ini akan menyajikan proyek Baby Shiba Coin. Mempertimbangkan sifat inisiatif yang sedang berlangsung, kami melaporkan detail utama yang diketahui pasar dalam artikel tersebut. Di masa depan, kami akan mengawasi proyek menjadi pembaruan potensial untuk diberikan kepada pembaca. Artinya di masa depan ada proyek yang menarik, kira-kira begitu. Tujuan proyek ini, teman-teman, menurut tim proyek, Baby Shiba Coin ini akan menargetkan penggemar dan investor Shiba Inu yang bertujuan untuk mencapai 10% dari kapitalisasi pasar Shiba Inu. Jadi maksudnya Anda lihat di sini Shiba Inu, katakanlah ini sekarang ya, ini market cap-nya kan 202 triliun. Ya paling nggak katanya 20 triliun lah, 10%. Katanya begitu, teman-teman ya. Oke ya. Kita lanjut. Tim juga menjelaskan bahwa mencapai target ini akan menyerahkan pertumbuhan 5.000 kali dibandingkan dengan nilai listing awal. Wih, 5.000 kali loh katanya. Jadi berarti apa itu? 500.000%. Waduh, itu target ya. Untuk mencapai target tersebut, tim proyek mengklaim memiliki dompet pemasaran besar-besaran yang siap digunakan untuk menyebarkan desas-desus tentang inisiatif baru ini. Oke, ngeri juga ya. Oke, roadmap-nya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya, ini segera sekarang itu kira-kira mungkin baru fase 1 ya, fase 2 karena anggota Telegramnya udah 5 ribuan, mungkin di sini ya. Holdersnya 5.000 targetnya, kenyataannya sekarang kalau saya lihat holdernya masih 1.300-an ya, teman-teman. Jadi secara holders ya menuju fase 2 berarti kita sekarang. Ya, menuju fase 2. Daftar di CoinMarketCap sudah. Di CoinGecko juga mungkin sudah ya, teman-teman. Seperti itu. Coba kita lihat dulu. Oh, belum ya, baru logo doang. Gitu ya. Oke, terus kemudian roadmap sudah. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, ini tim terkunci lini ke 3%, penjualan pribadi 3%, pra penjualan 30%, likuiditas 21%, dibakar 40%, setelah peluncuran 3%. Jadi berarti 43% yang akan dibakar, tersisa 57% ya, teman-teman. Oke, coba saya ke white paper dulu ya. Ini grup Telegram sudah white papernya.
White papernya ini juga sudah biasanya mirip-mirip. Baby Shiba Coin is a meme coin similar to existing one success Doge and Shiba Inu coin. Oke, jadi mirip-mirip ya, dari awal udah dibilang akan mirip-mirip ya. Seperti itu. The only difference is that Shiba Inu has learned valuable lesson from his father, Shiba Inu and his cousin Baby Dogecoin. Oke, seperti itu. Ini tadi sudah ya, roadmapnya juga udah, tokenomics saya udah jelasin. Conclusion, udah, berarti garis besarnya saya udah jelasin. Oke ya teman-teman. Lalu kalau kita lihat misalnya, jadi ini rencananya ya, kalau saya lihat ini saya udah siapkan juga ya teman-teman, info-info penting ya ini. Jadi Baby Shiba Coin is NRC20 token based on Ethereum. Elon Musk, founder of Tesla, that sure will be targeting to our big holder. Oke, jadi maksud mereka ini ceritanya mau akan berusaha nih sekuat tenaga supaya Elon Musk menjadi holder terbesar si Baby Shiba Coin. Tapi ini target loh ya, mungkin di tweet-tweet, di sil-sil tiap hari, pokoknya akan digangguin pagi, siang, sore, malam lah si Elon Musk ini. Ya, jadi supaya ngelirik kira-kira gitu. Dan Anda tahu bukan, banyak banget pokoknya hampir semua kayaknya token yang berbau dogi-dogian ya. Dogezilla juga begitu, tweet-tweet ke Elon Musk, Bab Doge juga begitu, Baby Doge juga begitu, nggak tahu deh dogi-dogi yang mana lagi. Pokoknya semua yang berbau dogi, karena menganggap bahwa Dogecoin dulu yang pernah hype itu sampai 10.000 lebih ya, gara-gara si Elon Musk ini. Jadi ya dianggap si Elon Musk ini adalah pamor lah ya, public figure untuk bisa menaikkan token-token yang berbau dogi-dogian, kira-kira begitu ya. Oke, ini info tambahan teman-teman, Musk features, liquidity-nya di lock sampai 2024, audit dan KYC 100% dimiliki komunitas, dan Hugh marketing wallet. Jadi artinya itu tadi ya, ada wallet yang untuk marketing jor-joran. Nah, nanti listingnya di sini. Oke, teman-teman, segitu aja ya. Rasanya udah cukup info dari saya. Sebentar lagi akan listing di Hotbit ya, teman-teman. Mungkin hari ini kalau nggak salah. Hari ini infonya tanggal 21 jam 06.00 AM UTC. Jadi mungkin jam 13 biasanya tambah 7 sih, tanggal 21 kan. Jadi nanti coba lihat. Ya mudah-mudahan benar akan listing di Hotbit dan mungkin akan disusul oleh beberapa ceks yang lain. Ya sesuai dengan roadmapnya lah tentunya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah. Ini tadi udah ya, beli sekarang, ujung-ujungnya nanti ke Uniswap. Sudah rasanya semua. Oke teman-teman, silakan dipertimbangkan ya. Kalau cara berpikirnya sih begini. Kalau memang bisa nanti hype, kan Dogecoin itu kan hype juga ya. Dogecoin itu pertama kali hype. Rasa-rasanya dia adalah token meme pertama yang memang hype dan berbau dogi. Kemudian disusul oleh siapa ini namanya, Shiba Inu begitu. Jadi Baby Shiba Coin ini mungkin ya kalau memang masih bisa ya mengikuti lah kira-kira pamornya atau cara kerja, cara naiknya si Shiba Inu dan Dogecoin. Ya memang harus digandeng si Elon Musk supaya bisa terbang lagi, kira-kira begitu. Oke teman-teman, silakan dipikirkan sendiri. Ingat, do your own research, disclaimer on. Sampai jumpa pada review atau video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.